Kembali di Sido Malam, pemirsa, pengendara berlarian memindahkan sepeda motor mereka di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka melanggar aturan karena menyalahgunakan trotoar sebagai lahan parkir. Melihat razia petugas Dishub, pengendara berupaya memindahkan sepeda mereka dari trotoar kawasan Petak 6, Pancoran. Kepanikan juga dialami pengemudi ojek online yang mangkal di kolong pusat perbelanjaan elektronik Glodok. Razia parkir liar dilakukan lantaran masyarakat mengeluhkan kerap terjebak macet di kawasan Glodok. 130 sepeda motor terjaring razia parkir liar. Sebagian sepeda motor digembosi oleh petugas. Pemirsa, pembagian ayam gratis dari peternak di Kendal, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Sementara di Yogyakarta, ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi akibat tingginya harga pakan. Mobil yang baru saja membawa ayam tiba di alun-alun Kendal, Jawa Tengah. Ribuan warga yang sudah menunggu langsung merangsek mendekati mobil. Akibatnya pembagian ayam pun ricuh. Miris, banyak warga termasuk anak-anak yang terjepit akibat mereka berebut pembagian ayam yang dilakukan peternak ayam. Aksi peternak ini merupakan bentuk protes karena sudah tidak mampu membeli pakan ternak yang semakin tinggi. Sementara harga telur terus merosot sehingga peternak merugi. 15.000 telur ayam pun ludes direbut warga dalam waktu setengah jam. Hal serupa juga dilakukan ratusan peternak ayam petelur di Yogyakarta. Ribuan ayam dibagi-bagi di kawasan Jalan Malioboro dan menjadi rebutan warga maupun wisatawan. Dalam aksi ini mereka menuntut diturunkannya harga pakan serta dinaikkannya harga telur sehingga peternak tidak merugi. Karena hari ini harga pakan itu kan mencapai hampir Rp8.000. Itu tidak sebanding dengan harga telur yang ada di farm itu sekitar Rp20.000 atau di bawahnya. Jadi kami menuntut memberikan informasi ke Dewan untuk pemerintah supaya harga pakan ini bisa diturunkan. Kemudian harga telur ini akan menyesuaikan dengan harga market di pasaran. Menanggapi aksi para peternak, DPRD Yogyakarta berjanji akan mengundang OPD terkait dan mengkaji aspirasi para peternak. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, viral seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang curhat ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal harga beras di Alor, Nusa Tenggara Timur. Mentan langsung menelepon Dirut Bulog untuk segera mengirim beras ke kampung halaman mahasiswa. Gimana, Dek? Saya ada berapa? Dari Kabupaten Kecil, Pak. Ini. Jadi, Pak Rektor, para dosen, sahabat saya, kami juga dosen. Saya dari Kabupaten Kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Pak. Ya. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal. Namun saat musim hujan itu mungkin karena kami dekat dengan samudra, hujannya itu betul-betul sangat parah, Pak. Nah, masalahnya, Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24-27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak. Video mahasiswa Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Adriano Padama, viral di media sosial. Mahasiswa ini curhat di hadapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. Adriano menyebut harga beras di kampung halamannya mahal karena distribusi beras kerap terganggu. Menteri Amran bahkan langsung menghubungi Direktur Utama Perum Bulog untuk segera mengirim beras ke Alor, NTT. Pak Rektor, Pak Dirut, itu Kabupaten Alor, ada nggak gudang di sana? Kalau tidak, bisa bangun satu gudang sana ya. Oke, harga beras di sana cukup tinggi. Oke, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang Bulog.
Kemudian hari ini minta Dirut, sudah Dirut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya. Merata sampai daerah, seluruh pulau kita penuhi. Ya. Menanggapi masalah ini, Menteri Amran bahkan langsung terbang ke Alor Sabtu kemarin. Amran memastikan stok beras di gudang Perum Bulog dalam kondisi aman. Harga beras saat ini di Alor NTT telah berada di level Rp13.000 per kilogram atau setara dengan harga beras di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mahasiswa baru Universitas Diponegoro Adriano Jakunia Padama yang viral usai mengadu kepada Menteri Pertanian soal harga beras diganjar hadiah beasiswa S2 ke Inggris. Apresiasi berupa beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris diberikan pihak kampus kepada Adriano, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional FISIP Undip. Beasiswa diberikan usai Adriano menyampaikan keluhan terkait mahalnya harga beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, langsung kepada Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Kesannya pasti saya senang, walaupun saya sebenarnya tidak expect akan ceria seperti ini. Sebagai apresiasi, mudah-mudahan Mas Adriano bisa bertumbuh dengan Undip, mungkin 3,5 tahun lagi atau 4 tahun mudah-mudahan lulus maksimal. Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University of Sheffield di UK dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro. Kami berharap Mas Adriano nanti tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak lebih luas lagi, tidak hanya untuk masyarakat Alor, tapi juga masyarakat NTT secara umum untuk kita semua. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, viral di media sosial, seorang WNI diduga mengalami perlakuan diskriminatif dari sekelompok pelajar di Korea Selatan saat melakukan live. Kerja sama pulang kerja harus. Ya, dalam TikTok yang dibagikan di akun TikTok, dua WNI perempuan menggunakan hijab ini mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Mulai dari ejekan terhadap bahasa yang digunakan, hingga aksi meludah dari pelaku. Bahkan pelajar-pelajar Korea Selatan tersebut juga memberikan uang $2 ke WNI tanpa alasan. Ngobrol sama orang gila. Video ini kemudian ramai dibicarakan karena aksi pelajar Korea Selatan tersebut dinilai bernuansa rasis dan memicu kecaman. Berangkat kerja sama pulang kerja harus ganti baju dulu. Kenapa harus ganti baju dulu ya? Maksudnya kan kita mau kerja kan gitu teh kan kantor kan. What did you say? Sorry, what did you say? Oh, gendeng. Diajak ngobrol sama orang gila. Jijik, enggak. Nah, itu yang bikin kita terbiasa. Kayak apa sih ngebersihin hidung, ngebersihin dahak di depan muka orang gitu ya? 현금 2,000원만 빌려줄 사람. Bikinnya orang gila gitu. Ini apa sih? What the heck? Dede ternyata. Apa ini kamu tahu sih Dede? Daerah mana Pak? Daerah tuh itu orang yang bilang itu pengen cari muka itu. Daerah mana Kak? Daerah entah di Baghdad. Ayo main keluar aja men. Disolina tahun berapa Kak? Ini Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan sanksi kepada seorang ASN yang diduga siaran langsung di kantor Pemda. Video ASN viral di media sosial usai candaan meminta fee proyek 1%. Kendalanya di apa? Aku bantu. Dari Mas. Gak usah apa biar gak mau bagi-bagi. Seorang wanita ASN Kabupaten Bandung Barat ramai diperbincangkan warganet lantaran siaran langsung di media sosial di tempat kerjanya. Ia pun viral karena candaannya minta fee proyek 1% kepada rekannya. Perlu bantuan saya, jadi saya berapa persen? 1%. Akibat perbuatannya, Pemkab Bandung Barat langsung memanggil ASN itu untuk dimintai klarifikasi. Permohonan maaf atas video yang sudah. Meski membantah melakukan siaran langsung pada jam kerja, yang bersangkutan langsung ditegur dan terancam sanksi mutasi hingga pemutusan kontrak P3K paruh waktu. Ketika jam kerja berlangsung. P3 paruh waktu di Dinas PUTR. Ini memang
acara ini sudah melanggar etika. Untuk itu saya memerintahkan inspektorat untuk memeriksa lebih mendalam dan hari ini pagi sudah diperiksa. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran yang benar, kita akan memutuskan. Seluruh ASN di Kabupaten Bandung Barat diimbau untuk tidak lagi melakukan hal serupa di kemudian hari agar fokus melayani masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, penjagaan ketat dilakukan polisi di makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan jelang proses ekshumasi atau otopsi ulang jenazah yang dijadwalkan berlangsung besok Rabu 12 Agustus. Suasana pemakaman Desa Ulahar tampak berbeda dari hari biasa. Sejumlah anggota Polresta Banyumas berjaga di sekitar makam Sutrimo hingga malam hari. Sedikitnya 7 personel diterjunkan untuk mengamankan lokasi menjelang pelaksanaan ekshumasi. Pengamanan dilakukan agar kondisi makam tetap aman dan steril selama menunggu proses pemeriksaan. Ekshumasi dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu sebagai bagian dari penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian Sutrimo. Hasil pemeriksaan forensik nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam pengungkapan perkara. Gimana ya, kita pengen kejelasan aja untuk penyebab kematian saudara Sutrimo. Itu aja, apakah dari berita-berita yang beredar itu beneran atau tidak gitu. Oke. Pihak keluarga berharap hasil ekshumasi dan pemeriksaan forensik dapat memberikan kejelasan atas kasus ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji digelar hari ini. Terdakwa ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mempertanyakan kerugian negara dalam perkara yang menjeratnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan dakwaan. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas didakwa merugikan keuangan negara senilai 622,9 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia pada 2023-2024. Menanggapi dakwaan, Yakut membantah dirinya menerima uang sebesar $271.500 Amerika Serikat dalam perkara yang menjeratnya. Yakut menilai dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan penerimaan uang didasarkan pada asumsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Akibat dugaan perbuatan tersebut kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. KPK resmi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, ex-pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB, Ikin Asikin Dulmanan, Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, sekaligus pemilik PT Anteja Mulyatama. Sopan Jaya Kusuma, Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama, dan Suhendrik, Direktur PT Wahana Semesta Bandung Express. Namun dari total anggaran tersebut hanya sekitar 100 miliar rupiah yang dibayarkan. Penyidik KPK menyebut pimpinan Bank BJB saat itu diduga memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur proses pemilihan agar memenangkan rekanan yang telah disepakati. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 223 miliar rupiah. Keempat tersangka ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari ke depan. KPK juga terus mendalami kasus ini untuk mencari keterlibatan pihak lainnya.
Yang mengadakan hajatan anak menikah, seorang anggota DPRD Depok diduga sengaja menutup akses utama TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat selama 3 hari. Akibatnya penumpukan sampah terjadi karena tidak diangkut petugas disebabkan akses jalan ditutup. Akses jalan utama menuju tempat pembuangan akhir TPA Cipayung ditutup selama 3 hari menyusul digelarnya hajatan anak anggota Dewan DPRD Depok, Babay Suhaimi. Bahkan surat edaran terkait penutupan ini dikeluarkan sebuah LSM. Isi surat melarang kendaraan berplat nomor hitam melintas, sementara akses jalan hanya untuk kendaraan berplat nomor berwarna merah saja. Penutupan jalan ini pun viral. Akibat adanya penutupan ini, akses jalan truk pengangkut sampah harus dialihkan melalui jalur lama. Selain itu, penutupan jalan juga berdampak dengan penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Depok, karena sebagian sampah belum diangkut secara optimal. Sementara itu, Pemkot Depok juga mengakui adanya penutupan ini, namun menyatakan operasional tetap berjalan, meski penutupan jalan tetap memicu dampak di lapangan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran untuk masyarakat umum yang ingin menghadiri peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka telah dibuka. Aturan baru yang diberlakukan, pihak istana akan menyaring pendaftar hanya untuk yang belum pernah mengikuti upacara di Istana Merdeka. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan HUT ke-81 maksud kami RI 17 Agustus mendatang. Tidak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa menghadiri perayaan HUT RI di istana secara gratis. Namun ada aturan baru yang dibuat oleh pihak istana, yakni untuk masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara di istana yang diperbolehkan ikut pada tahun ini. Ya, perwakilan Coast Guard dari 3 negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia melakukan pertemuan tingkat tinggi di Batam. Pertemuan ketiga negara diawali dengan kedatangan 2 kapal Coast Guard dari Singapura dan Malaysia. 2 kapal Coast Guard negara tetangga yaitu Malaysia Maritime Enforcement Agency dan Singapore Police Coast Guard mendarat di pangkalan Bakamla Batam, Sotoko, Kepulauan Riau. Kedatangan kapal ini guna mendukung rangkaian kegiatan Tripartite Coast Guard Cooperation yang puncak kegiatannya adalah pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi ketiga pihak. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irfan Syah, Director General MMEA Admiral Datuk Haji Muhammad Rosli bin Abdullah, dan Komander SPCG-SAC Ang Eng Seng. Coast Guard ketiga negara juga menggelar latihan bersama bertujuan menjaga hubungan baik antar instansi yang terus menguat dan kondusif, serta kawasan perairan yang aman di masing-masing negara. 3 negara ini mudah-mudahan akan menjadi contoh untuk bagi negara-negara lain, contoh juga untuk di kawasan lain. Dan ini menunjukkan bagaimana hubungan erat kita, persahabatan kita, kerjasama kita dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia bertiga dalam menjaga keamanan, keselamatan maritim, keamanan laut, dan Pemirsa, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Sumatera Utara periode 2026-2030 resmi dilantik di Medan, Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinan HM Hidayat Batubara, Popsi Sumut langsung memasang target tinggi dengan membidik 5 medali emas pada kejuaraan nasional 2026. Pelantikan pengurus Provinsi Popsi Sumut dilakukan Ketua Harian PB Popsi Syafril Nasution mewakili Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo. Prosesi ditandai dengan penyerahan bendera Pataka kepada HM Hidayat Batubara sebagai simbol dimulainya kepengurusan baru Popsi Sumut periode 2026-2030. Dalam kepengurusan tersebut, HM Hidayat Batubara dipercaya sebagai Ketua Umum, didampingi Ucok Afrian Syahrambe sebagai Ketua Harian. Posisi Sekretaris Umum dipercayakan kepada Medi Budi Parma. Sedangkan bendahara dijabat Alia Haya Anjani Lubis. Dari beberapa waktu seleksi kami, di sini ada atlet-atlet kami Ketua yang memang sudah haus bertanding ini.
karena mesin sudah kita panaskan dalam 2 bulan ini. Kami melakukan seleksi Dengan tadi rencana Pak Hidayat dan saya melihat pengurus yang begitu komplit, saya yakin ini bisa menjadi peringkat pertama di Kejurnas nanti. Kepengurusan Popsi Sumut periode 2026-2030 menjadi momentum pembenahan, penguatan organisasi dan peningkatan prestasi dengan terus bersinergi dengan Pemprov Sumut dan KONI Sumut dalam menyusun program pembinaan khususnya menghadapi PON 22 tahun 2028 di NTB dan NTT. Olahraga itu memang peran serta pemerintah dan KONI memang harus hadir dan itu merupakan sebagai rumah, sehingga pengkaderan ataupun pencetakan atlet berprestasi sangat besar sekali pengaruhnya keberadaan pemerintah dan KONI Sumatera Utara. Tentunya di bidang olahraga prestasi itu bidang kami akan melaksanakan perencanaan sedemikian rupa karena untuk bertahankan prestasi. Kami tahu Popsi ini adalah olahraga yang salah satu yang meraih prestasi paling bagus di PON yang lalu. Ujian pertama kepengurusan baru langsung datang melalui Kejurnas yang akan digelar di Gedung PBC Jakarta Pusat 5 sampai 11 September 2026 mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.